Saudara-saudara, di balik perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan, ada nama yang selalu disebut dengan penuh tanda tanya. Supriyadi, sosok muda pemberani dari Trenggalek, Jawa Timur ini, dikenal sebagai pemimpin pemberontakan pasukan PETA melawan Jepang di Blitar pada 14 Februari 1945. Sebuah perlawanan yang mengguncang sekaligus menorehkan jejak penting dalam sejarah. Namun kisahnya tidak pernah selesai. Sejarah mencatat keberanian Supriyadi, tapi nasibnya hingga kini tetap menjadi misteri. Ada yang meyakini ia gugur dalam pertempuran, ada pula yang percaya ia sempat bersembunyi dan hidup dalam bayang-bayang. Namanya diabadikan sebagai pahlawan, tetapi kisah hidupnya seperti kabut, penuh teka-teki antara fakta dan legenda. Membicarakan Supriyadi berarti membicarakan dua sisi, keberanian nyata yang menginspirasi dan misteri yang tak pernah terpecahkan. Siapa sebenarnya Supriyadi? Bagaimana kisah perlawanan PETA di Blitar bisa menjadi titik balik perjuangan bangsa? Dan mengapa jejaknya hilang begitu saja? Berikut kisah selengkapnya. Supriyadi lahir pada 13 April 1923 di Trenggalek, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya, Raden Darmadi, dan ibunya, Raden Rahayu, sama-sama bergelar bangsawan. Supriyadi adalah anak sulung, namun sejak kecil ia harus menghadapi kehilangan. Ibunya meninggal ketika ia baru berusia 2 tahun. Setahun kemudian, Darmadi menikah lagi dengan seorang wanita bernama Susili, yang kelak melahirkan 11 adik tirinya. Meskipun demikian, hubungan Supriyadi dengan ibu tirinya terjalin cukup baik. Ia bahkan kerap menulis surat kepada Susili ketika sudah dewasa, membagikan ide dan cita-citanya. Supriyadi tumbuh dalam keluarga yang religius. Sejak kecil ia dikenal taat menjalankan ajaran Islam, rajin salat dan berpuasa. Pendidikan yang ditempuhnya pun tergolong istimewa bagi seorang pribumi pada masa kolonial. Ia bersekolah di Europäische Lager School, ELS, lalu melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO. Setelah itu ia masuk Middelbaar Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, MOSVIA, di Magelang, sekolah calon pegawai pemerintahan pribumi. Namun pendidikannya terhenti akibat invasi Jepang pada Februari 1942. Setahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan melalui kursus administrasi yang diadakan pemerintah militer Jepang di Tangerang. Di Tangerang, Supriyadi juga mengikuti pelatihan militer Jepang. Setelah lulus pada Oktober 1943, ia bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer bentukan Jepang bagi pribumi Indonesia. Dengan cepat ia mendapat pangkat komandan peleton. Para instruktur Jepang bahkan menganggapnya kadet yang cerdas dan berbakat. Awal tahun 1944, Supriyadi ditempatkan di Blitar. Di sana, peletonnya bertugas mengawasi para Romusha, pekerja paksa yang dipaksa Jepang membangun infrastruktur. Kondisi para Romusha yang memprihatinkan, penuh penderitaan dan kematian, membuat Supriyadi semakin muak. Selain itu, ia menyaksikan gadis-gadis Jawa dipaksa menjadi Ianfu, wanita penghibur tentara Jepang, serta penghinaan yang diterima perwira PETA dari serdadu Jepang, seperti kewajiban memberi hormat pada bintara Jepang atau dicambuk di depan umum. Puncaknya, ia sangat tertekan melihat ayahnya dipaksa mengikuti pelatihan administrasi yang keras dan merendahkan. Semua pengalaman itu menumbuhkan tekadnya untuk melawan Jepang. Pada pertengahan 1944, Supriyadi mulai merencanakan pemberontakan. Ia mengajak rekan-rekan perwiranya dan mendapat banyak dukungan. Pertemuan rahasia diadakan dan dalam waktu singkat, sebagian besar pasukan Blitar sudah berpihak padanya. Meskipun masih muda, Supriyadi dihormati sebagai pemimpin karena wibawa dan sifatnya yang sederhana. Awal 1945, Supriyadi sempat menyampaikan rencana pemberontakannya kepada Soekarno. Namun Soekarno menilai aksi itu terlalu dini dan berisiko besar.
Ia khawatir pasukan Jepang akan dengan mudah menumpas pemberontakan tersebut. Meski begitu, Supriyadi tetap teguh pada keputusannya. Tanggal 14 Februari 1945, pemberontakan pecah. Dini hari, para prajurit Peta Blitar mengibarkan bendera merah putih di barak, menyerbu pos Jepang, serta membebaskan ratusan tahanan dari penjara kota. Namun, Jepang sudah mencium rencana itu. Pasukan Kempeitai segera dikerahkan, dibantu oleh unit peta lain yang tidak ikut memberontak. Dalam beberapa hari, pemberontakan berhasil dipatahkan. Banyak prajurit ditangkap, sebagian dihukum mati, dan batalion Peta Blitar dibubarkan. Sejak hari itu, jejak Supriyadi hilang. Ia terakhir kali dilihat di sekitar lereng Gunung Kelut. Tidak ada catatan resmi mengenai penangkapan atau kematiannya. Berbagai versi pun muncul. Ada yang meyakini ia gugur di medan perang, ada pula yang percaya ia ditangkap dan disiksa Jepang hingga meninggal. Sebagian saksi mengaku pernah menyembunyikannya. Bahkan ada yang bersaksi ia selamat dan berpindah ke daerah lain seperti Bayah di Jawa Barat. Saudara-saudara, sejak pemberontakan Blitar berakhir pada Februari 1945, nasib Supriyadi tak pernah jelas. Tidak ada catatan resmi tentang kematiannya, dan hal inilah yang memunculkan berbagai spekulasi. Dalam tahun-tahun setelahnya, berkali-kali muncul orang-orang yang mengaku sebagai Supriyadi atau dianggap memiliki keterkaitan dengannya. Ayahnya sendiri, Raden Darmadi, yang wafat tahun 1973, tercatat pernah bertemu sedikitnya dengan 5 orang yang mengklaim sebagai putranya. Menurut kerabat Supriyadi, jumlah penyaru yang muncul bahkan mencapai puluhan. Sebagian besar kasus dapat dipatahkan dengan cepat, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan kehebohan. Pada Juni 1965, misalnya, seorang perwira bernama Letnan Sain tiba-tiba menyatakan dirinya kerasukan roh Supriyadi. Ia tidak mengaku sebagai Supriyadi, melainkan mengatakan bahwa roh pahlawan Blitar itu bercerita kepadanya bahwa Supriyadi telah dibunuh Jepang dengan cara dipenggal. Peristiwa aneh ini sempat menjadi berita di media nasional. Di pertengahan 1990-an, muncul lagi seorang pria di Lampung yang mengaku sebagai Supriyadi. Ia sempat diperkenalkan kepada Kolonel A.U.R.I. Wiguno, yang lalu melaporkannya kepada Wakil Presiden Tri Sutrisno. Pemeriksaan resmi dilakukan, bahkan pria itu dipertemukan dengan adik Supriyadi, Utomo Darmadi. Namun, Utomo dengan cepat menolaknya, karena pria tersebut tak mampu berbahasa Belanda maupun Jepang. Padahal Supriyadi diketahui fasih berbahasa Belanda dan cukup menguasai bahasa Jepang. Namun, klaim yang paling ramai dan panjang pembahasannya datang dari seorang tabib tua asal Semarang bernama Andaryoko Wisnu Prabu. Pada 2008, di usia 88 tahun, ia mengaku sebagai Supriyadi. Tidak seperti penyaru sebelumnya, Andaryoko mampu menyampaikan kisah yang cukup detail dan tampak masuk akal. Ia menuturkan bahwa setelah pemberontakan Blitar dipadamkan, ia bersembunyi di hutan Jawa Timur selama lebih dari 3 bulan. Lalu ke Jakarta, bertemu dengan Soekarno, dan bahkan sempat menjabat sebagai Menteri Keamanan Rakyat sebelum meminta pos rahasia sebagai pembantu utama Presiden. Menurutnya, tugasnya adalah menyerap suasana hati rakyat dengan menyamar sebagai orang biasa dan berkeliling Pulau Jawa. Kisah Andaryoko mengandung banyak rincian yang memikat. Ia mengaku mundur dari lingkaran politik Soekarno setelah tak setuju dengan hasil konferensi meja bundar 1949 maupun transisi sistem parlementer pada 1950. Sejak itu, ia tinggal di Semarang, bekerja di pemerintahan daerah, lalu di perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Saat pensiun, ia beralih menjadi tabib. Ia mengaku baru mulai membuka identitasnya pada awal 2000-an karena merasa generasi muda melupakan sejarah perjuangan. Pengakuan Andaryoko ini membuat heboh. Pemerintah kota dan Kabupaten Blitar membentuk komisi khusus, publik menggelar diskusi, dan media nasional ramai membahasnya. Namun hasilnya justru lebih banyak meruntuhkan klaimnya. Kerabat Supriyadi tidak mengenalinya,
Para veteran PETA bahkan menuduhnya mencemarkan nama baik, dan para ahli sejarah menemukan banyak kejanggalan, terutama karena ia tidak menguasai bahasa Belanda dan Jepang. Selain itu, ada selisih usia. Supriyadi lahir 1923, sementara Andaryoko mengaku lahir 1920. Narasi yang ia sampaikan pun sempat berubah-ubah, termasuk pengakuan bahwa ia sebenarnya bukan anak Raden Darmadi dan hanya diadopsi secara spiritual. Hal ini menambah keraguan publik. Kendati demikian, beberapa sejarawan, termasuk Profesor Baskara Tuluswardaya dari Universitas Sanata Dharma, tetap menilai kisah Andaryoko menarik untuk dikaji lebih jauh, karena logika dan detailnya sesuai dengan konteks sejarah. Andaryoko meninggal pada Juni 2009, tetapi kontroversinya belum padam. Bahkan setelah itu, media dan akademisi masih memperdebatkan kesaksiannya. Pada 2018, muncul lagi seorang lansia bernama Waris Yono dari Jember yang mengaku sebagai Supriyadi. Ia mengklaim terluka pada hari pertama pemberontakan, lalu bersembunyi selama berbulan-bulan, dan sejak itu hidup berpindah-pindah dengan nama samaran. Namun keluarga Supriyadi dengan cepat membantah klaim ini, menyebutnya sebagai penyaru. Meski jejak hidupnya berakhir dalam misteri, nama Supriyadi tetap abadi dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Pemerintah Orde Baru menempatkannya sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan, dan pada tahun 1975, ia secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenangnya, sebuah monumen didirikan di Blitar, termasuk patung besar yang diresmikan pada 1998. Namanya pun diabadikan sebagai nama jalan, sementara pemberontakan Blitar dikenang sebagai salah satu tonggak penting perjuangan menuju kemerdekaan. Hingga kini, pertanyaan tentang kemana Supriyadi pergi tak pernah terjawab. Justru misteri itulah yang menjadikannya abadi. Seorang pemuda pemberani yang melawan penjajah, lenyap tanpa jejak, namun terus hidup dalam legenda dan kisah rakyat sepanjang masa. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, namanya masih tercatat dalam Kabinet Pertama Republik Indonesia sebagai Menteri Keamanan Rakyat, sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata. Namun karena ia tak pernah muncul, jabatan tersebut akhirnya digantikan oleh tokoh lain. Pemberontakan Blitar yang dipimpin Supriyadi memang gagal secara militer, tetapi memberikan dampak psikologis yang besar. Jepang kehilangan kepercayaan terhadap PETA, sementara rakyat Indonesia mendapatkan inspirasi untuk terus melawan. Hingga kini, nasib Supriyadi tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia modern.